Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan, sebab besar kasih setiamu bagi kami. Kau telah menuntun, menolong, dan melawat kami. Tuhan, sampaikan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kuat, semua berkat kasih karuniamu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Tindak lanjut dari perintah Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal 6 ini adalah sebuah kenyataan yang jauh berbeda dengan harapan Yosua. Tuhan perintahkan untuk menguasai daerah-daerah yang Tuhan akan berikan kepadanya. Tetapi lihat dalam ayat 1 itu, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, sehingga pintu itu tertutup rapat. Tidak ada orang yang keluar masuk karena orang-orang Israel yang akan menyerang kota Yeriko. Artinya kemungkinan 0% untuk dapat melawan memasuki tanah atau kota Yeriko. Karena Yeriko sepihak telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang yang keluar masuk. Ini artinya bahwa tidak ada kesempatan bagi Yosua secara fisik untuk dapat mengalahkan kota Yeriko. Karena memang kesempatan itu sudah tertutup, kesempatan itu sudah tidak ada. Dan ditambah lagi, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Bagaimana mungkin itu? Yeriko yang tertutup rapat pintu gerbangnya, tidak ada orang yang keluar masuk. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, raja beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Seperti istilah dunia, sebagai pungguk merindukan bulan. Untuk menggapai sesuatu terlalu tinggi karena kita terlalu rendah, karena kita terlalu sederhana. Sulit sekali. Tetapi apa yang sulit bagi Yosua tidak sulit bagi Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah pencipta, sang penguasa langit dan bumi. Lihatlah, Allah memberikan ketetapan di dalam ayat yang ketiga dan seterusnya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala, dan seterusnya. Artinya apa? Hal yang mustahil untuk mengalahkan kota Yeriko, karena kota itu sudah tertutup dan tidak ada yang orang keluar masuk itu karena pintu gerbang tertutup itu. Tuhan memberikan solusi. Apa itu solusinya? Ketaatan. Sesungguhnya ada makna yang dahsyat di sini. Meskipun menurut kita tidak mungkin, mustahil untuk kita capai, mustahil untuk diselesaikan.
Tapi kuncinya apabila kita taat saja kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, maka semuanya akan Dia kerjakan bagi kita. Pagi hari ini mungkin posisi Anda dan saya seperti Yosua. Rasanya mustahil, tidak mungkin. Pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali menghampiri pikiran kita. Tetapi saya mau katakan, kalau kita taat kepada firman, apa yang tidak mungkin dimungkinkan terjadi. Pagi hari ini, mari kita bangun ketaatan hidup kita kepada Tuhan dan lihat campur tangan Allah menyelesaikan yang tidak mungkin bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.